Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dinda Anggini Barnitan, PM 19310035 dari kelompok 1 PPAI 2019, semester 5, Prodi Fakultas Kedokteran Umum. Di sini saya akan sedikit berdapat tentang, di sini mungkin teman-teman tidak asing lagi ya dengan namanya zakat, infak, dan sedekah. Di sini saya akan membahas tentang zakat, infak, dan sedekah. Apa itu zakat? Yang pertama kan zakat. Apa itu zakat? Menurut bahasa, zakat artinya membersihkan atau menyucikan diri. Sementara menurut istilah syariah, zakat berarti sebagian harta yang dimiliki wajib diserahkan kepada orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu tersebut sudah diatur dalam syariat seperti fakir, miskin, mualaf, orang yang terlilit hutang, orang yang sedang dalam perjalanan, pemilah zakat atau pengurus zakat, orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dan yang memerdekakan budak. Seperti yang telah dijelasin tadi, hukum dari zakat adalah wajib atau fardu ain, yaitu suatu kewajiban bagi setiap orang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuan syariat. Zakat sendiri ada dua macam jenisnya, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu wajib dibayarkan oleh setiap muslim senilai 3,5 liter atau 2,5 kg bahan makanan pokok pada bulan suci Ramadan. Kemudian ada zakat mal yang berarti zakat harta. Zakat ini dikeluarkan oleh seseorang muslim jika harta yang diperoleh dari profesi atau usahanya yang telah mencapai nisab. Jika harta yang tersimpan dari hasil profesi atau usahanya selama 1 tahun lebih telah mencapai harga setara dari 85 gram emas, maka ia sudah wajib untuk membayar zakat mal. Kemudian ada infak. Secara bahasa, infak berasal dari kata anfaka yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan harta. Secara istilah syariah, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan Islam. Seperti misalnya membantu menyumbang kepada anak yatim piatu, fakir miskin, menyumbang untuk operasional masjid, atau menolong orang yang terkena musibah bencana. Hukum dari infak adalah wajib atau fardu kifayah, yaitu suatu kewajiban bagi sekelompok orang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuan syariat. Namun bila sudah dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang, maka kewajiban ini gugur. Misalnya seperti mengisi uang ke kotak amal untuk operasional dan perawatan masjid adalah infak, sebab bila tidak ada yang menyumbang maka kegiatan masjid tidak jalan, dan hal itu menjadi tanggung jawab masyarakat sekitar masjid. Semuanya berdosa. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Allah memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan waktu dan besaran harta yang dikeluarkan sebagai cerminan kadar keimanan seseorang. Dalam Al-Quran, perintah infak ditunjukkan kepada setiap orang yang bertakwa, bagi yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit. Kemudian ada sedekah. Sedekah menurut bahasa berasal dari kata sidqoh yang berarti benar. Para ulama menyebutkan orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imamnya. Jadi sedekah adalah cara seseorang mewujudkan dan mencerminkan keimanannya. Secara terminologi, sedekah berarti pemberian sukarela kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, yang tidak ditentukan jenis maupun waktunya. Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja, tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori sedekah. Hukum dari sedekah adalah sunnah, yaitu amalan yang jika dilakukan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak akan mendapatkan
dosa. Ada beberapa hadis yang mengajarkan tentang sedekah, diantaranya sedekah sebagai amal yang tak terputus meski seseorang sudah meninggal. Dari riwayat Muslim nomor 1631 yang berarti jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa orang yang soleh. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.